Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a millatah, amma ba'du. Sadatul qurama, ayyuhal asatid wal ustazat, ayyuhal hadirun, para mahasantri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini, malam Jumat, malam yang agung, kita berada pada tempat yang agung dan kita melakukan sholat jamaah, kita wiridan, kita membaca yasin, kita membaca tahlil, dan kita membaca maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, pada malam hari ini diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sebuah kitab itu disebutkan, la syakka anna aqalan nasi wa aqyasahum man yas'a ila dunya sa'idah wa akhirah hamidah. Orang yang paling berakal iku wong sing duweni akal, wong sing paling pinter, tur wong sing paling bejo iku nek nduk donyane enak terus nduk akhirate enak. Jadi wong sing paling duweni akal, wong sing pinter iku wong sing iso urip nduk donya enak, tur iso urip nduk akhirat enak. Wala yata'atta dzalika illa bisabilin wahidah. Dan ngono iku ora mungkin tercapai, semua itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan satu jalan. Wa tariqin wahid. Huwa ittiba'u hadil Mustafa, yaitu mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'annahul mathalul kamil, karena Gusti Allah Kanjeng Nabi ndadekno Kanjeng Nabi iku sebagai contoh yang sempurna. Wal qudwatus shalihah wal uswatul hasanah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Kanjeng Nabi itu diciptakan sedemikian sempurna sehingga cukup beliaulah yang menjadi contoh kita, cukup beliaulah yang menjadi panutan kita, cukup beliaulah yang menjadi role model kehidupan kita, dan itu akan berujung kehidupan kita yang enak di dunia dan enak di akhirat. Kitab itu kemudian mengatakan, walakin anna lil mar'i ayatakhalaq bi akhlaqi wa yata'adda bi adabi wa yata'assa bi sirati duna ma'rifatin li syama'ili wa sifatihi wa mahasini. Terus ya apa wong iso nyonto Kanjeng Nabi nek wong ora tau ngerti ya apa Kanjeng Nabi uripe, ora tau ngerti ya apa sifate Kanjeng Nabi, ora tau ngerti apike Kanjeng Nabi ku nang ndi. Makanya cara urip enak itu adalah mengetahui bagaimana Rasul menjalankan hidupnya sehingga kita mengikuti jalan itu dan kemudian kita sampai pada kehidupan yang enak dan kita sampai pada akhirat hidup dengan enak. Makanya kita yang kita tiru itu ya cukup satu. Dheweke iku ora usah niru macam-macam. Makanya ora usah sepiro percaya nanggone kata-kata motivasi sing ora jelas wonge. Kata-kata motivasi paling hebat itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Motivator-motivator itu kalimatnya api-api. Kita terperangah, kita terengah, kita takjub itu karena kita tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan baginda Rasul. Nek umpama dhewek sering maca hadis, sering maca Sama'il Muhammadiyah, sering maca Sirah Nabawiyah, sering maca Khasaisun Nubuwah, kita sering baca tentang baginda Rasul, iku dhewek ora usah terperangah kaya ngono. Karena kita tidak mengenal baginda Rasul itulah contoh yang sempurna, maka kita gampang takjub dengan hal-hal lain. Jadi
kita hari ini belajar Maulid itu dalam rangka mengenal baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu sudah diceritakan oleh kitab-kitab terdahulu. Dan itu yang mengatakan adalah seorang yang bernama Ka'bul Akhbar. Zaman baginda Rasul gesang, zaman baginda Rasul masih hidup, itu banyak orang ahlul kitab yang ngetes baginda Rasul. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu tidak mau langsung masuk ke Islam, tapi beliau sudah tahu tentang tanda-tanda nubuwah, tentang dalailun nubuwah, tentang dalil-dalil wong iku dadi nabi ku piye, nabi akhir zaman iku piye. Pertama, Salman Al-Farisi iku datang ke Rasulullah dan mengatakan ke Rasulullah, ya Muhammad, ini adalah zakatku, ini adalah sodakohku, saya kasih ke kamu, silahkan dimakan. Karena itu zakat, karena zakat itu dalam perspektif wong nek ngetokno zakat itu berarti ngetokno kotoran. Maka baginda Rasul ngambil zakatnya Salman Al-Farisi tapi tidak ikut makan dan dikasihkan ke sahabat-sahabatnya. Maka Salman tahu ini benar Rasul, karena Rasul tidak pernah makan zakat, karena zakat itu adalah kotorannya manusia. Salman datang kedua kalinya kemudian ngomong, ya Muhammad, ini adalah hadiah saya berikan ke kamu, silahkan dimakan. Maka Rasulullah kemudian makan makanan itu, karena hadiah itu bukan sebagaimana zakat. Maka Salman tahu bahwa dua tanda kenabian sudah ada pada diri Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika baginda Rasul sedang ada di Makbarah, kalau tidak salah di Baqi, itu Salman lihat Rasulullah sedang berdoa, beliau membuka punggungnya Rasulullah dan di sana ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian berbentuk segitiga, dicium oleh Salman Al-Farisi dan kemudian mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Karena sudah mendapatkan tiga tanda bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Termasuk Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar tadi dibaca di tiba itu al-haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Akhbar qala ala mani abi tauratan illa sifran wahida kana yahtimu wa yadkhilu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idam fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam. Itu Ka'bil Akhbar sudah tahu dua tapi belum tahu satu. Makanya Ka'bil Akhbar itu nunggu sampai terbukti semuanya. Yang pertama maulidu bi Makkah, bahwa Rasul terakhir itu dilahirkan. Jadi Ka'bil Akhbar itu diajari Taurat oleh ayahnya, kecuali satu halaman itu dilem, tidak pernah diajarkan ke Ka'bil Akhbar. Ketika bapaknya meninggal, Ka'bil Akhbar buka itu kitab, dilihat ada halaman yang dilem, itu dibuka, kemudian di sana ditulis bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar pertama mauliduhu bi Makkah, tempat lahirnya itu di Mekah. Muhammad itu lahirnya di Mekah, kata Ka'bul Akhbar. Wa hijratu bil Madinah, hijrahnya pasti ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah sudah ke Madinah. Maka kata Ka'bul Akhbar sudah benar Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi yang ketiga ini belum terbukti. Wa sultanuhu bisyam, kerajaan nanti akan besar dari Sam. Maka Ka'bul Akhbar itu ada yang menceritakan baru beriman setelah penaklukan Sam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menaklukkan Sam, dari Sam itu kemudian pasukan bisa menaklukkan semua jazirah Arab termasuk Antioquia, termasuk Mesir, termasuk Palestina. Maka beliau berpikir inilah yang disebut dengan wa sultanuhu bisyam. Maka beliau mengatakan Muhammad berarti Rasul dan saya kemudian masuk Islam. Lah kayak begitu. Ka'bul Akhbar itu dalam banyak cerita itu salah satu orang yang dipercaya Sayyidina Umar. Di antaranya adalah di Palestina itu ada masjid
yang disebut dengan Baitul Maqdis yang bangunannya biasa, ada masjid yang kubahnya itu kayak emas, disebut dengan Masjid Umar atau Masjid Khadra. Itu kenapa? Karena Umar itu tanya, di daerah sini Ka'bul Akhbar itu ada batu yang ketika itu digunakan oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu. Dan ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau Isra Mi'raj, itu tidak bisa naik buruk. Naiknya itu bisa karena dia naik batu yang juga dulu dipakai oleh Nabi Musa. Batu itu naik ke atas. Ketika Rasulullah naik ke buruk, batu itu hendak ikut dan kemudian dimarahi oleh Sayyidina Jibril. Wong kamu ini kok mau ikut-ikutan? Ini yang mau berangkat adalah manusia terhebat sepanjang masa. Maka Ka'bul Akhbar cari batu itu letaknya di mana? Karena batu itu sudah terkubur lama gara-gara pertikaian, gara-gara peperangan antara Nasrani dan Yahudi di Palestina. Maka yang tahu kira-kira letaknya itu adalah Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar nemukan itu batunya memang agak ke atas, takut sama Sayyidina Umar nanti dijadikan sesembahan karena batu itu nanti menjadi batu suci, maka itu diorok sama Sayyidina Umar dan dijadikan masjid. Dan itulah masjid yang kita lihat sekarang yang kubahnya emas. Lah, cerita-cerita kayak begitu itu membuktikan bagaimana Rasulullah itu luar biasa agung karena diceritakan kayak begitu. Makanya nek kemudian menciptakan rasa cinta itu kenali bagaimana ceritanya. Nek ora tahu ngerti ceritanya ya akhirnya ora timbul cinta. Cara kita bagaimana? Nah, kita itu kalau malam Ramadan, Asrul Awakhir, hari 10 terakhir, iku lomba-lomba gelek Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu tidak lebih utama daripada malam maulidnya Rasulullah. Yang lebih utama itu ya malam kelahirannya baginda Rasul. Kenapa begitu? Karena nyatanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr itu adalah hadiah dari Allah kepada baginda Rasul. Kalau tidak ada baginda Rasul, maka tidak ada Lailatul Qadar. Lah ya apa ana ceritane umat yang golek Lailatul Qadar tapi ora tahu ngerti wong sing dikei hadiah iku sapa. Nah, itu kan kuali. Maka yang harus dikenali sebenarnya adalah baginda Rasulnya. Baginda Rasul suatu malam diceritani bahwa ada nabi namanya Sam'un. Sam'un itu 1000 tahun puasa terus, 1000 tahun itu pun dengan cara puasa dia jihad fisabilillah. Rasulullah kemudian menangis dan Jibril tanya, kenapa kenapa Muhammad kamu dengar cerita Sam'un kamu kok menangis? Rasulullah kemudian mengatakan, ya Jibril bagaimana saya tidak sedih. Sam'un itu, Nabi Sam'un itu berjuang 1000 tahun jihad fisabilillah dengan cara beribadah juga, dia dalam kondisi perang, dia juga puasa. Lalu umatku itu umure pendek-pendek, berarti kalah karo umatnya Nabi Sam'un. Nah, Sam'un itu dalam tradisi barat, dalam kartun-kartun itu disebut dengan Samson. Jadi Samson itu sebenarnya Nabi Sam'un. Maka Jibril kemudian membawakan firman-Nya Allah bahwa ada satu malam yang dijadikan hadiah untuk umatmu Muhammad, yang ketika dia ibadah di malam itu dia akan seakan-akan beribadah lebih daripada 1000 bulan. Maka kalau umatmu dapat 3 kali saja itu sudah luar biasa jaminannya. Berarti Lailatul Qadar itu tidak lebih mulia daripada malam di mana orang yang diberi hadiah itu hadir. Begitu. Lah, yang kita juga sering memperingati Isra Mi'raj. Lah, Isra Mi'raj itu ya bukti bahwa Rasulullah itu memang
bahwa Rasulullah itu memang Rasul yang paling mulia. Contohnya ya apa? Lah wong Nabi Musa, Nabi yang disebut dengan kalimullah, wong sing tahu omong-omongan karo Gusti Allah, itu kepengen ketok Gusti Allah itu sampai ndonga, Rabbi arini amdur ilaik, ya Allah aku kepengen ningali panjenengan. Itu permintaan, modele menungso ngono nggawe proposal kepengen ketemu karo Gusti Allah. Tapi baginda Rasul apa yang dilakukan oleh Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sing nglakoni, sing ngundang itu malah Gusti Allah. Jadi ketika Nabi Musa ingin ketemu Allah itu beliau minta ketemu, baginda Rasul itu malah diundang. Makanya Yusuf An-Nabhani itu sampai bikin syair ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Terus inda turi nudiya Musa khla' wa Ahmad indal arsi lam yu'mar bi khal'in ni'alihi. Sampai Yusuf An-Nabhani itu ngomong begini, bahwa di atas kepala semua dunia semesta ini ada sandalnya baginda Rasul. Kita itu tidak lebih mulia, kita itu masih di bawah derajatnya sandalnya baginda Rasul. Kenapa? Karena indaturi nudiya Musa khla' wa Ahmad indal arsi lam yu'mar bi khal'ini alihi. Ketika Nabi Musa apene ketemu karo Gusti Allah, iku Nabi Musa dikongkon nyoplok sandalnya. Jadi ikhlaq na'laik innaka biwadil muqaddasi tuwa. Musa, coplokon sandalmu karena ini tempat yang suci. Sandalnya dikon nyoplok. Tapi baginda Rasul itu bahkan nyampe ars itu beliau masih pakai sandal. Jadi sandalnya Nabi Muhammad itu bahkan sudah nyampe ke sana, dan kita itu tidak lebih mulia daripada sandalnya baginda Rasul. Makanya wong saiki pinter, akhirnya kopiahe dikai gambare sandalnya Kanjeng Nabi, kan akeh iku kan kopiano bordilane koyok gambar sandal untuk kopiah. Itu adalah perlambang sandalnya baginda Rasul. Jadi kita itu harus bahagia. Carane bahagia ya seneng Kanjeng Nabi. Carane seneng Kanjeng Nabi, siji maca sholawat, maca maulid, belajar tentang kehidupannya Rasulullah. Nomor loro ya belajar tentang agamane. Ojo nggur sholawatan tok tapi syariate ora ditekuni. Ngono ku balik nang sing wingi maneh, nduk kitab Nuzhatul Muttaqin iku. Jadi min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kekhususan baginda Rasul itu annahu a'ta syafa'atul amma. Pancene Kanjeng Nabi ku ngekei syafa'atul amma. Tapi ngono ku walakin la yakni ayatrukan nas ma yajibu alaihim minal a'mal wa ya'isu nabi ahlamihim mustasfi'in nabi Rasulillah. Tapi yang ngono itu terus ora kemudian gara-gara syafaat, Arab syafaat, tapi kemudian kita ninggal sing wajib, kemudian bermimpi mendapatkan syafaat. Orang koyok ngono. Jadi wala budda fi husulis syafaat ar-raja wal a'mal. Jadi carane nyampe nanggone syafaat iku loro. Sijine arep syafaat dengan cara sholawat, mempelajari baginda Rasul, cinta Rasulullah. Nomor loro tandane cinta yakni ngelakoni amal soleh. Ngono. Makanya di kita di Ponpes Mas sampean diajari burda, diajari tiba. Malam Jumat ke depan kita baca Maulid Simtud Durar, Maulidul Habsyi. Jadi gantian saiki tiba malam Jumat meneh Maulidul Habsyi. Saiki mari Maulidul Habsyi tiba maneh. Tapi Selasa tetap qasidah burda. Itu untuk menumbuhkan rasa cinta supaya kita tahu. Lah cinta itu gunane piye? Jadi nek qasidah sing diwaca Pak Dul wingi iku ya apa? Sing
Bahkan orang yang dilaknat oleh bahkan orang yang dilaknat oleh Allah dengan ayat tabbat syada. Bitabbat syada fil jahimi mukhallada. Atat annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururin bi ahmada. Fama dhannu billadzi kana umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Nek piye nek misale ana wong sing Abu Lahab iku nduk Quran dicatet tabat syada abi lahabi wa tab. Jelas. Ayat iku ngelaknat Abu Lahab. Tapi gara-gara Abu Lahab pernah memerdekakan budaknya, senang dengan baginda Rasul, senang dengan kelahiran baginda Rasul, maka ata'an naufi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururin bi Ahmad. Iku setiap dino Senin, karena Kanjeng Nabi lahir dino Senin, Abu Lahab iku siksane dikurangi. Siksane iku dikurangi li sururin bi Ahmadi, krana rasa senenge kelahirane Kanjeng Nabi. Maka fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Terus kira-kira piye wong sing seneng karo Kanjeng Nabi seumur uripe dan mati membawa tauhid? Karena Abu Lahab tidak bertauhid saja dikurangi siksanya, apalagi kita yang bertauhid. Nah, tauhid itu ya kudu dijogo. Jogone piye? Belajar akidah. Akidah sing wajib. Jadi akidah sing wajib ya apa? Misalnya kenal sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Misalnya sing dasar-dasar kenal nama-namanya Rasul. Nek nduk Aqidatul Awam itu kan sampai disebutkan tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fa haqiq wa ghtanim. Dadi nafsil selawe iku ya jane nek mukallaf ya wajib. Nafsil iku yang nyebutno Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sak peturute sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sing teman. Belajar sing teman, kita belajar bareng-bareng, saya juga belajar, para asatid wal ustadzah juga belajar. Belajar untuk amanah menjalankan pendidikan. Wong ngajar iku ya belajar. Wong sadurunge ngajar ya pasti belajar. Terus sampean ya belajar, bareng-bareng belajar, bareng-bareng berjuang ngoleh ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Jadi wes gak usah dipikir sing macam-macam, sampean dik masae belajar, ora usah mikir jodoh. Tiba mikir jodoh. Wes to, jodoh itu pasti oleh, pasti ono. Nek jodone carek, nek tiba mari lulus, bahkan dorong wisuda, dorong yudisium kok wis oleh jodoh, berarti Gusti Allah pengen sampean kejogo karo wong sing halal. Tapi nek jodone kok sebae suwe, berarti Gusti Allah menciptakan orang yang sempurna dan kesempurnaan itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Berarti rada suwe. Jadi aku tuh dipahami ngono. Makane anta alam annamata asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Jare baginda Rasul, sesuatu yang milik kamu itu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang milik kamu itu tidak akan meleset jadi milik orang lain. Sesuatu yang pasti ditakdirkan milik kamu itu tidak akan meleset jadi milik orang lain. Wa annama akhtaka lam yakun yusibak. Tapi yang bukan bagianmu, mau kejar sampai gulung koming, tidak akan pernah kau dapatkan. Jadi yakin dengan begitu, kita kenal dengan baginda Rasul, kita kenal dengan sirahnya, kita kenal dengan syariatnya. Semoga dengan begitu kita mencapai hidup untuk dunia enak, untuk akhirat ya enak. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.